Jadi ada dua kategori ibadah, cukup dan sempurna. Kalau ibadah yang cukup, antum telah mengerjakan yang wajib dan yang rukun. Kalau antum mengerjakan yang sempurna, antum mengerjakan rukun, wajib, dan sunnah, maka sholat antum menjadi sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hari ini hari yang mungkin terpenting buat masuk pada bab selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang babun fi arkanis shalah, bab tentang rukun-rukun salat, wa wajibatiha, dan wajib-wajibnya salat, wa sunaniha, dan sunnah-sunnah salat. Seorang imam, seorang yang munfarid salat sendirian harus faham apa itu rukun, apa itu wajib, dan apa itu sunnah, dan pembagian-pembagian mereka. Maka bagaimana seorang yang lupa terhadap wajibnya salat, dia lupa terhadap rukunnya salat, dia lupa terhadap sunnahnya salat, maka masing-masing punya konsekuensi sendiri-sendiri. Maka ana harap antum mencatat, ya, karena kalau hafalan kemungkinan agak repot karena banyak jumlahnya. Ayyuhal muslim, inna salata ibadatun azimah. Salat ini adalah ibadah yang besar, ibadah yang agung, tashtamilu ala aqwal wa af'al masyru'atin tatakawwan minha sifatuhal kamilah. Salat ini mencakup perkataan, mencakup perbuatan yang disyariatkan terangkai dalam sifat yang sempurna. Fahiya kama yu'arrifahul ulama, seperti yang didefinisikan oleh para ulama, aqwal wa af'al makhsusah muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah aqwal, perkataan, af'al, perbuatan. Salat itu adalah perkataan, perbuatan makhsusah yang dikhususkan, muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, mukhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Itu salat. Menurut bahasa, salat itu sendiri adalah doa. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, perkataan perbuatan yang dikhususkan, dibuka dari takbir dan ditutup dengan taslim. Wa hadhi aqwal wal af'al thalathatu aqsam. Maka perkataan dan perbuatan di sini dibagi tiga oleh para ulama. Arkan wa wajibat wa sunan. Rukun, wajib, dan sunnah. Ini antum harus catat. Ada di antara antum yang jadi imam? Coba, Imam Syafi'i wala Imam Ahmad, ya? Hah? Imam harus faham ini. Siapa yang jadi imam harus faham. Kalau tidak faham ini, sang imam sholatnya mungkin akan kocar kacir kalau ada yang lupa. Tapi para jamaah, fal arkan, ini yang rukun. Ini penting buat antum, ya. Idza turika min hasyai, apabila salah satu rukun ketinggalan, tertinggal salah satu rukun, batalat shalah, maka sholatnya tidak sah. Ada satu rukun yang ketinggalan, maka sholatnya tidak sah. Sawa'un kana tarkuhu amdan aw sahwan, entah dia meninggalkan satu rukun ini lupa atau disengaja. Sama. Ustadz, saya lupa. Tetap batal sholatnya.
Saya tidak sengaja, batal tetap. Itu kalau rukun. Ikut para jamaah. Tayyib. Au batalat arakatul lati tarkahu minha, atau yang batal itu adalah rokaat yang di situ tertinggal rukunnya. Wa qamat allati taliha maqamaha, kemudian pada rokaat yang kedua menjadi pengganti rokaat yang pertama yang dia lupa rukunnya. Kama ya'ti bayanu, seperti yang nanti kita akan jelaskan. Misal surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Pada rokaat pertama antum tidak baca Al-Fatihah, lupa misalnya. Pada rokaat kedua antum baru ingat. Pada rokaat kedua antum baru ingat bahwasanya Al-Fatihah belum antum baca, maka rokaat yang kedua otomatis menjadi rokaat yang pertama. Sekarang anak mau tanya sama antum, berarti sholat duhurnya berapa rokaat total semuanya ketika kejadian seperti itu? Hah? Jadi berapa? Jadi 5. Tapi yang satu batal. Rokaat kedua menjadi rokaat pertama. Jadi ketika antum rokaat kedua, ya Allah, ana lupa Al-Fatihah, maka rokaat kedua itu menjadi rokaat pertama para jemaah. Jadi rokaat kedua itu batal. Jangan antum batalkan lepas. Alah, lupa Al-Fatihah. Lah kalau makmuman gimana para jemaah? Diumumkan ya, Pak, buyar Pak sholatnya Pak. Loh, kejadian itu. Si imam takbir, Allahu Akbar. Sudah? Makmumnya Allahu Akbar. Ini kejadian benar berjamaah. Sudah, terus imamnya pengumuman, batalkan semua makmum, batalkan. Akhirnya batal. Ada apa, Mam? Enggak ada yang batal sendiri. Tar. Loh, itu betul jadi. Kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wajibat. Yang kedua tentang wajibnya salat. Tadi rukun, sekarang yang kedua wajib. Idza turika minha syai'un amdan, kalau ditinggalkan secara sengaja wajib salat ini, batalat shalah. Maka batal salatnya. Kalau ditinggalkan secara sengaja. Wa in kana tarkuhu sahwan lam tubtal. Kalau misal lam tubtil, kalau misalnya dia meninggalkan secara tidak sengaja, maka tidak batal sholatnya. Wa yujbiruhu sujudus sahw, maka dia dianjurkan, dipaksa untuk sujud sahwi. Beda ya, ini harus antum paham ya. Yang ketiga as-sunan. Nah, misalnya yang kedua nih, contoh yang kedua wajibat ya. Bacaan ruku apa para jemaah? Subhana rabbiyal azim. Kuali antum baca Subhana rabbiyal a'la. Setelah sami Allah antum baru ingat, loh aku kok baca Subhana rabbiyal a'la. Nah, bacaan itu hukumnya wajib sholat. Maka sebelum salam antum sujud sahwi. Faham? Faham? Jelas ya? Penjelasan saya gampang ya, tidak ribet ya. Wassunan, yang ketiga, sunnah salat. La tubtil as-salat bi tarki syai'in minha la amdan wala sahwan lakin tanqus hay'atu salat bidzalik. Yang ketiga adalah sunnah. Apabila sunnah ini ditinggalkan, maka tidak membatalkan sholat, entah itu ditinggalkan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Jadi sunnah ini sholatnya tidak batal. Salah satu contoh, waladhdallin, antum tidak baca amin, maka amin ini adalah bagian dari sunnah. Kalau antum tidak baca amin ketika Al-Fatihah, maka sholatnya antum tidak batal, karena amin juga bukan termasuk dari Al-Fatihah. Ini kan kebiasaan antum kalau membaca Al-Quran surat Al-Fatihah pakai amin enggak? Ayo, hah?
Hah? Pakai, betul ya, pakai ya. Pada asalnya tidak usah menggunakan amin, tidak ada masalah, karena amin itu ada di dalam salat. Faham berjamaah? Jadi kalau antum baca Al-Quran tidak pakai amin ketika baca Al-Fatihah tidak masalah, karena amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Berarti dia bukan rukun salat. Amin adalah sunnah salat. Catat berjamaah. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. Nabi SAW salat secara sempurna, rukunnya dikerjakan, wajibnya dikerjakan, sunnahnya dikerjakan, semua dikerjakan. Jadi ada dua kategori ibadah, cukup dan sempurna. Kalau ibadah yang cukup, antum telah mengerjakan yang wajib dan yang rukun. Kalau antum mengerjakan yang sempurna, antum mengerjakan rukun, wajib dan sunnah, maka sholat antum menjadi sempurna. Sama seperti wudhu. Antum mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci, mengusap kepala, mencuci kaki, selesai. Ibadah antum yakfi, cukup, tapi tidak sempurna. Yang sempurna itu harus dengan menggunakan tangan dulu, meskipun mencuci tangan itu adalah sunnah. Faham? Jadi ibadah itu ada dua, Pak, cukup dan sempurna. Yang cukup mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang sempurna mengerjakan wajib, sunnah dan rukun. Faham berjamaah? Taib. Yang pertama, al-qismul awal arkanu salah 14. Ada 14 rukun salat. Hafalkan berjamaah. Ini kalau antum dah hafal tidak bisa, Pak, ya. Taib. Wa hiya kama yali. Ar-ruknu al-awwal, rukun yang pertama. Bismillah. Ini antum tidak minum kopi? Hah? Nah, kalau di Madinah itu kopi sama teh sudah siap. Tanya Pak Yono. Maghrib itu pasti ada teh, ada kopi. Nah, tanya Pak Yono. Pak Yono nih pakar nih. Bismillah. Ana jemaah, kalau di Masjid Nabawi ada kajian itu sudah siap termos itu, bawa dari rumah. Ada teh, ada kopi itu siap. Jadi tinggal antum datang, syai, fadhal. Insyaallah. Enggak apa-apa. Minum kopi sambil apa? Pengajian. Jadi ngopi sambil ngobrol itu jangan terus-terusan, ngopi sambil pengajian, insyaallah, ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, al-qiyamu fi salatil fardhah, berdiri ketika salat wajib. Berdiri ketika salat wajib. Taib. Qala Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah yang khusyuk. Jadi berdiri itu salah satu rukun. Antum tidak boleh duduk para jamaah, dimanapun antum berada. Tapi subhanallah para jamaah, pesawat Saudi Airlines, saya katakan pesawat yang paling bagus sedunia para jamaah. Karena apa? Dia menyediakan musola, tempat sholat. Subhanallah. Antum di pesawat bisa berdiri sholatnya. Tapi kalau antum di pesawat yang lain tidak bisa, karena tidak ada musolanya. Dalam surat Al-Baqarah 238, wa fi hadithi Imran marfu'an, shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak bisa duduk, fa illam tastati fa ala jambin, kalau tidak bisa berbaring. Jadi pilihan utama itu adalah berdiri. Dimanapun antum berada, di dalam pesawat, di dalam kereta, bahkan di dalam bis kalau mampu. Kalau tidak mampu maka duduk, kalau tidak mampu maka berbaring. Fadallat al-ayat wal hadits ala wujubil qiyam shalah mafruḍah ma'al qudrati alaih. Maka ayat dan hadis ini adalah wajibnya seseorang berdiri ketika salat wajib ketika dia mampu. Ketika dia mampu. Fa illam yaqdir 'ala al-qiyam li maradin, kalau dia tidak mampu karena sakit, shalla ala hasbi hali, maka dia sholat sesuai dengan kondisinya. Ini ada cerita para jemaah.
Ketika di rumah sakit ditanya, Pak, ndak sholat, masih sakit ya? Ini gimana Pak? Pak, ndak sholat, loh ini beneran yang ngomong sama antum nih. Pak, ndak sholat Pak, masih sakit. Lah terus ndak sholat antum ini? Lah kalau mati? Ada lagi koma. Ya, saya punya teman, neneknya ketika saat itu koma. Jadi koma itu kan sudah tidak ngerti apa-apa Pak. Ya, tidak ngerti shimala wala syarqan wala gharban, tidak ngerti apa-apa sudah. Tidur terus koma. Akhirnya anak-anaknya kumpul. Ini gimana sholatnya ibu ini? Ayo disolati yuk. Akhirnya anak pertama sholat duhur, anak kedua sholat asar. Ini tidak ada para jamaah. Kalau orang dalam kondisi koma, maka sudah tidak ada sholat baginya. Sama seperti wanita-wanita yang haid, ketika dia nifas sudah tidak ada sholat, dan sholat tidak ada gantinya. Tidak ada masalah kecuali dia tidak puasa, maka puasa ada gantinya. Taib para jamaah. Wa mathal marid qa'idan aw 'ala jambin, boleh seorang yang sakit dengan duduk atau dengan berbaring. Wa mathal marid, seperti orang yang sakit, al khaif, orang yang khawatir, takut misalnya dalam kondisi, wal 'uryan, ketika telanjang. Maka ketika telanjang ini para jamaah, Anda pernah baca dalam satu kitab fikih, ketika orang tidak punya pakaian tapi dia harus sholat meskipun dia telanjang, maka sinar lampu harus dimatikan atau semuanya ditutup. Ya, terus kemudian dengan duduk. Maksudnya dengan duduk itu apa? Menutupi kemaluannya. Begitu ya. Wa man yahtaju lil julusi aw ad-dijali mudawati tatlubu adamil qiyam. Ketika seorang yang membutuhkan untuk duduk atau berbaring ke samping karena di situ ada terapi misalnya, dan tidak boleh dengan berdiri. Misalnya seperti orang yang baru operasi mata itu para jemaah. Operasi mata, katarak, itu kan tidak boleh sujud sementara waktu. Ya. Wa kadzalika man kana la yastati al-qiyam li qasri saqfin fawqah. Seperti orang yang tidak bisa berdiri karena mungkin ketika saat itu dia di penjara, yang mana penjaranya itu dia tidak bisa berdiri, dia cuma bisa duduk misalnya. Wala yastati'il khuruj, dan dia tidak bisa keluar. Wa yu'dharu aidan bi tarkil qiyam man la yusalli khalfa imam ratib alladhi ya'juz 'anil qiyam. Fa idza shalla qa'idan fa inna man khalfahu yusalluna qa'udan tab'an li imamihim. Li'anna sallam lamma marida shalla qa'idan wa amara man khalfahu bil qu'ud. Dan juga para jamaah, ketika imamnya antum tidak bisa berdiri. Misalnya di antara antum tidak bisa yang jadi imam, ada apa? Tidak bisa jadi imam antum. Yang jadi imam orangnya lumpuh misalnya, dan dia ketika jadi imam dia duduk. Bagaimana antum menjadi makmum? Maka antum duduk, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sakit. Dia sholat sambil duduk, maka semuanya duduk. Ya, ini para jamaah, Rasulullah SAW tidak menginginkan antum sama seperti orang Romawi. Orang Romawi itu rajanya duduk, pengikutnya berdiri. Tasyabbuh. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagaimana kalau misalnya imamnya pertama berdiri ketika takbir? Rokaat pertama kuat, rokaat kedua ngeliyeng misalnya. Akhirnya si imam duduk. Maka kondisi ini makmum boleh tetap berdiri, karena memang pada awalnya imam itu berdiri. Tapi ketika saat itu makmum duduk juga tidak ada masalah, Pak. Faham para jemaah? Tayyib. Wa salatun nafilah yajuzu an tusalliya qiyaman wa qu'udan fala yajibul qiyamu fiha li thubuti anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha ahyanan jalisan min ghairi 'udhrin. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah tidak sama seperti sholat wajib, sehingga sholat sunnah tidak menjadikan berdiri itu sebagai rukun. Jadi antum tiba-tiba sholat sunnah dengan duduk tanpa ada uzur boleh, karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat para jamaah ya, antum mau melakukan ini jangan di masjid. Ini kejadian di luar kota.
Ini kejadian di luar kota. Habis sholat isya, habis sholat maghrib, anak-anak muda jenggotan lagi. Sholat rawatibnya duduk. Akhirnya takmir itu menjadi satu pertanyaan. Ini anak muda kok sholatnya duduk? Diusir Pak dari masjid. Dipikirnya apa? Sesat para jamaah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tetap afdal sholat itu dengan berdiri. Jadi antum kalau ingin menjalankan satu hal yang sunnah, antum jalankan di depan orang yang faham, Pak. Kejadian lagi, ada sholat ininya gerak-gerak. Ditanya sama takmirnya, sholatnya ente kok ininya gerak-gerak, lain sama yang lain. Apa katanya dia? Ini sunnah Pak. Keluar ente dari masjid. Anak setua ini tidak tahu kalau itu sunnah. Ente jangan nyari gara-gara. Keluar ente dari masjid. Diusir dari masjid para jamaah. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam satu masjid bukan satu hal yang terbiasa, maka antum jangan melakukan itu. Misalnya satu masjid baca Al-Fatihahnya, basmalahnya jahar, dikeraskan. Ketika antum ngimami di masjid itu, keraskan baca basmalahnya. Faham para jamaah? Karena ketika antum baca basmalah itu sir, pelan, makmum tidak mendengar, seakan-akan antum tidak baca basmalah, dan orang Indonesia menganggap basmalah itu satu kesatuan dengan surat Al-Fatihah, sehingga antum dikatakan tidak baca surat Al-Fatihah satu ayat, berarti sholat antum batal, buyar jamaahnya antum. Pernah tidak terjadi? Pernah, saya sendiri. Makanya antum jangan apa istilahnya orang Banyuwangi, ya saya nasihati diri saya sendiri ya, jangan petes-petes ngimami masjidnya orang lain. Kadang-kadang antum, wah ini jenggotan semua ini, bisa jadi imam ini. Pak, jadi imam Pak, jadi imam. Tiba-tiba wasjud waqtarib, sujud tilawah, Allahu Akbar, dak pakai ruku, buyar sholatnya Pak. Itu terjadi sama saya juga Pak. Benar itu, buyar. Ada yang batalkan, ada yang duduk, ada yang ngobrol. Ustaz, sholat apa ini Ustaz? Gitu para jemaah. Ya kejadian kemarin, orang Indonesia datang ke Arab Saudi, biasanya di sholat Jumat di masjid-masjid Arab itu baca surat Al-Insan ya, surat As-Sajdah itu kan sunnah, itu kan ada sujud tilawahnya itu. Langsung dia ngomong, waduh saya bingung, saya pikir di Indonesia sudah aneh, ternyata di Arab Saudi tambah aneh sholatnya, nggak pakai ruku tiba-tiba sujud. Kan tersebar itu. Itu orang awam. Antum di sini kan belajar. Makanya antum ketika antum sholat di masjidnya orang, jangan pakai pendapatnya antum. Pakai pendapat yang ada di masjid tersebut. Misalnya sami Allahu liman hamida, sudah. Loh, tapi saya biasa begini, sami Allahu liman hamida. Ada orang sholat sami Allahu liman hamida, ustadznya habis ruku sholat lagi ya. Jadi itulah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang harus antum jaga. Rukun tsani, rukun yang kedua, takbiratul ihram fi awwaliha, yaitu takbiratul ihram di awalnya. Liqauli sallallahu thumma istaqbalil qibla wa kabbir. Kemudian Rasulullah SAW menghadap kiblat dan bertakbir. Wa qaulu sallam tahrimuha at-takbir. Ketika takbir pertama sudah diharamkan. Diharamkan apa? Bicara, canda, makan, guyon, haram. Dikhususkan kepada salat. Walam yunqal anhu sallam annahu iftatas salat bighairi takbir, dan tidak pernah dinukil dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi memulai sesuatu kecuali dengan takbir. Tidak ada.
Jadi tidak ada sesuatu kecuali apa? Takbir. Tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tidak ada lafaz itu para jemaah. Loh, ini persaksian siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik yang bersaksi ini. Sahabat Rasulullah SAW. Wasiqatuha yaqul Allahu Akbar. Dan lafadznya adalah Allahu Akbar. Jangan dibuat-buat. Allahu Akbar. Itu artinya apa? Apakah Allah Maha Besar? Itu istifham, malah tanya. Tidak boleh. Atau kemudian yang kedua, Allahu Akbar. Itu juga tidak boleh, Pak. Itu artinya beda, bukan Allah Maha Besar, tapi apakah Allah itu Maha Besar? Keliru itu para jamaah. Hati-hati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. La yujzi ghairuha, tidak boleh antum ganti. Ustaz, gimana kalau langsung kita artikan Allah Maha Besar? Tidak boleh. Itu penistaan terhadap agama. Lianna hadza huwa warid ani Rasulullah sallam, karena ini riwayat dari Rasulullah SAW, dan salat harus menggunakan bahasa Arab. Ar-ruknu tsalits, rukun yang ketiga. Antum hafalkan para jamaah, qiraatul Fatihah. Li haditsin, dari hadis Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi orang-orang yang sholatnya tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya dianggap batal. Batal. Wa qira'atuha rukun fi kulli raka'ah. Di setiap rakaat rukun baca Al-Fatihah. Bukan hanya rakaat pertama tok. Rakaat kedua, ketiga, keempat, semua harus baca Al-Fatihah. Wa sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disahihkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fi kulli raka'ah. Dan Nabi Muhammad SAW membaca di setiap rakaat. Wahinama allama SAW al-masih fi salati kaifa yusalli, dan Rasulullah SAW melihat orang yang salatnya tidak benar, amarahu bi qiraatil Fatihah, dan kemudian Rasulullah memerintahkan lagi untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Fatihahnya antum juga tidak boleh banyak salah. Antum harus belajar Al-Fatihah dengan cara yang benar. Tajwidnya benarkan, makharijul hurufnya benarkan. Jangan suka-sukanya. Yang penting baca Al-Fatihah. Orang Indonesia memang lidahnya kan beda, para jemaah. Ngomong Al-Fatihah itu kan Al-Fatihah. Itu sudah salah itu. Al-Fatihah itu sudah salah. Karena Al-Fatihah itu pakai ha, bukan pakai kho, apalagi alhamdulillahi rabbil ngalamin, ngarohmani rongim. Jangan jadi imam orang yang seperti itu para jamaah. Ya, karena sudah memang salah para jamaah. Ya, kita siapa yang menyalahkan itu? Yang pasti adalah yang menyalahkan itu adalah apa? Karena Al-Quran itu diriwayatkan langsung dari Allah lewat malaikat Jibril, langsung diajari Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Muhammad seorang Arab, Al-Fatihah dengan bahasa Arab tetap diajari sama malaikat Jibril. Kapan, Pak? Malam puasa, Pak. Ramadan, malam Ramadan. Lah ini kalau antum tidak belajar tahsin gimana terus? Lah Rasulullah itu orang Arab, Pak. Belajar masih sama malaikat Jibril. Lah antum jangan nunggu malaikat Jibril ngajari antum, Pak. Ini tahsin kapan, Pak Yono? Di absen, Pak. Datang semua enggak ini? Ya, di absen. Lah kalau cuma 10 orang yang datang, lah para jamaah Allah. Antum tahu di dalam surat Al-Jumu'ah pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memisalkan orang-orang Yahudi terhadap kitab Taurat. Ya. Allah misalkan Taurat itu ada, tapi sama orang Yahudi tidak pernah dipakai. Maka Allah Subhanahu wa taala misalkan orang Yahudi seperti ini seperti apa? Himar. Seperti keledai. Lah sama sebetulnya sama orang Islam.
Al-Qur'annya ada, Al-Qur'annya ditumpuk, ya, ndak pernah ngaji, ndak pernah tahsin, buka kitab tafsir apalagi, baca hadis juga ndak pernah, maka sama kayak keledai, Pak. Gimana antum ndak pernah baca Quran setiap hari ini gimana? Ndak bisa para jemaah. Ana kalau kayak gini ana lawan para jemaah. Ana bukan keledai. Caranya gimana? Baca Quran. Tahsin hari apa, Pak? Nah, hari Jumat tuh tahsin tuh. Datang semua ya. Duh, harus datang ini. Ya, gimana caranya mau belajar Al-Qur'an? Nanti Pak Yono siapkan kopi apa teh, Pak Yono? Siap sudah, Pak Yono. Bismillah. Tapi para jamaah, wa hal hiya wajibatun fi haqqi kulli musalli. Al-Fatihah ini wajib setiap orang yang salat au yaqtasu wujubah bil imam wal munfarid. Apakah Al-Fatihah ini dikhususkan bagi imam atau orang-orang yang salat sendirian saja? Fihi khilafu bainal ulama. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya bacaannya imam adalah bacaan makmum. Jadi antum tidak usah baca Al-Fatihah, sudah cukup ketika jahar. Ketika jahar. Jahar ini apa bacanya? Ketika suara keras. Ketika tidak suara keras, maka antum semua imam dan makmum sama-sama wajib membaca surat Al-Fatihah, yaitu di rakaat ketiga dan keempat. Wal ahwat annal ma'muma yahris. Maka yang paling aman, makmum juga baca ala qiraati hadhihi shalawat allati la yajhar fiha al-imam. Maka makmum juga harus baca itu. Wa fi sakatatil imam fi salatil jahriyah. Dan makmum tetap membaca surat Al-Fatihah ketika sholat yang keras suaranya. Kapan? Baca surat Al-Fatihah ketika imam diam atau imam tidak membaca apapun. Kapan itu para jamaah? Bisa antum baca surat Al-Fatihah sebelum imam baca surat Al-Fatihah. Jangan imam baca surat Al-Fatihah terus antum baca surat Al-Fatihah. Tempuk, Pak. Ini sing imami sopo terus. Faham kan? Banyak di antara kita yang salah untuk memahami ini. Ya, kadang-kadang imamnya baca surat Al-Fatihah, makmumnya baca surat Al-Fatihah dengan suara keras juga. Pernah dengar antum ya? Pernah ya? Nah, itu caranya adalah ketika imam baca surat Al-Fatihah, antum diam. Ketika imam diam, antum baca surat Al-Fatihah. Tapi bukan dengan suara yang keras. Yang penting mulutnya komat kamit. Faham para jemaah? Tapi kalau misalnya antum berpendapat dengan pendapat bahwasannya bacaan imam adalah bacaan makmum, antum tidak usah baca Al-Fatihah kecuali di rakaat ketiga dan keempat. Faham para jemaah? Fihi khilaf. Ini khilaf di antara para ulama. Tayyib. Ruknu ar-rabi. Rukun yang keempat. Ar-ruku fi kulli rak'ah. Ruku di setiap rakaat. Maka perbuatan ruku di dalam setiap rakaat ini adalah rukunnya salat liqauli ta'ala. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah, dalam surat Al-Hajj pada ayat 77. Wa qad tsabata ar-ruku' fi sunnati Rasulullah sallam. Rasulullah SAW telah menetapkan sunnahnya yaitu rukuk, fahuwa wajib bil kitabi wa sunnah wal ijma'. Maka rukuk itu berdalilkan terhadap kitab Al-Qur'an wa sunnah wal ijma'. Maka semua ada rukuk. Wa huwa fil lughah. Ruku itu adalah al-inhina, yaitu membungkuk. Ruku itu adalah membungkuk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ruku dan sujud ini dua perkara yang hanya dilakukan oleh umat muslimin saja. Tidak ada orang agama lain yang beribadah dengan ruku dan sujud. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak agama selain Islam ketika beribadah kepada Tuhannya ruku dengan sujud? Ada enggak? Ada orang ngomong, ada di luar negeri tuh, sampai kayak gini. Oh, itu bukan ruku, itu mengkurep itu. Saya ngomong ruku sama sujud, bukan mengkurep. Kalau mengkurep banyak, Pak. Yang golong-golong banyak para jamaah. Taib. Saya pernah diceritain para jamaah, ada orang kafir baru masuk Islam.
ketika sholat duhur. Akhirnya dia berwudu, kemudian dia sholat duhur. Ketika dia sujud nangis sejadi-jadinya. Ditanya, kamu kenapa kok nangis? Dipikir baru masuk Islam. Ternyata apa? Wallah, selama saya bertahun-tahun dalam keadaan kufur, saya tidak pernah sujud kepada Tuhan saya. Baru kali ini saya sujud kepada Tuhan saya. Dan dia yang orang yang mengatakan sama saya, masih hidup, umurnya sekitar 80-an. Dia keturunan Belanda, bahasa Belanda dia bisa. Ibunya orang Indonesia. Dulu dia agamanya orang Kristen ya. Agamanya orang Kristen, terus masuk Islam. Dia ngomong, wallahi Ustadz, kata dia, hanya Islam saja yang memerintahkan untuk sujud. Hanya Islam, tidak ada agama yang memerintahkan umatnya untuk sujud kepada Tuhannya. Subhanallah. Warruku al-majzi'u minal qa'im. Maka ruku yang sah itu adalah, warruku majzi'u minal qa'im huwa ayyan haniya hatta tabluqa kafaru kubatai idza kana wasat al-khilqa ay ghairu at-tawil al-yadain aw qasirahuma wa qadara dhalika min ghairi wasat al-khilqa wal majzi'u min ar-ruku fi haqqil musalli al-jalis muqabala wajhihi ma wara'a rukbatai min al-ard. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruku yang benar itu entah tangannya panjang, entah tangannya pendek, entah tangannya sedengan, maka ruku itu adalah membungkuk dan kemudian tangannya itu memegang lutut. Caranya memegang lutut itu kayak mencengkeram gini, Pak. Bukan begini, Pak, tapi mencengkeram seperti ini. Terus kemudian punggungnya dan kepalanya itu rata. Jadi kepalanya jangan dangak atau kepalanya jangan jatuh ke bawah, dan kemudian pandangan ke bawah. Kemudian para jamaah, ar-ruknul khamis wasadis, rukun yang kelima dan yang keenam, ar-raf'u minar ruku, yaitu bangkit dari ruku, wal i'tidal waqifan, kemudian dia berdiri waqif, kahalihi qablahu, seperti kondisi sebelumnya, li'annahu sallam dawama ala fi'lihi, karena Nabi Muhammad SAW salatnya berkesinambungan, wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka yang ke-5 dan ke-6, bangkit dari ruku dan berdiri tegak. Jadi yang ke-5 itu bangkit, yang ke-5 itu bangkitnya, Pak. Yang ke-6 berdiri tegak setelah ruku, yang namanya i'tidal. Kira-kira para jamaah, i'tidal ini bisa dilakukan enggak sama orang yang sholat tarawihnya 23 rakaat 7 menit? Hah? Bisa enggak kira-kira para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla? Enggak bisa, Pak. Ya, enggak bisa. Orang-orang seperti ini enggak bisa. Gimana caranya? 23 rakaat 7 menit, jungkir balikan tuh. Kemudian di sini perhatikan ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Apakah Rasulullah SAW 23 rakaat 7 menit salatnya? Enggak. Bahkan Rasulullah SAW 11 rakaat semalam, untuk 1 rakaat yang dibaca oleh Rasulullah SAW surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran, ruku, Pak. Itu para sahabat getar kakinya, Pak. Ini kalau di Masjid At-Taubah hilang semua paling. Di Masjid Al-Faus pernah, Pak, nyoba 11 rakaat surat Al-Baqarah 2 juz setengah, Pak. Berarti 2 juz setengah 11 rakaat. Yang pertama 4 shaf, tinggal 2 shaf. Setelah selesai banyak yang datang ke saya, imamnya jangan dipakai lagi. Saya pikir datang ke saya suruh jadwal imam itu lagi, saya bilang. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya 2 juz setengah, 3 juz itu tidak masalah. Kan sholat sunnah. Antum kalau tidak kuat, ambil kursi. Ambil kursi. Sholat di atas kursi. Maksudnya duduk di kursi. Ya. Tidak apa-apa sebetulnya. Ya cobalah. Di sini itikafnya berapa juz, Pak Kandi? Ada 10 juz 1 malam sholatnya?
Tidak ada ya. Berapa? 1 juz. Sholat malamnya, sholat malam. Etikaf ada tidak di sini? Ada etikaf. Sholat malam juga. Berapa juz? Hah? Loh tidak apa-apa. Loh ditarget imamnya suruh 1 juz gitu. Gampang insyaallah Pak. Apanya? Loh ya pakai Quran kan bisa. Kan boleh kan? Tidak ada masalah insyaallah. Sholat sunnah boleh. Kalau antum tergantung hafalan, mungkin agak agak terganjal di situ. Karena yang hafal 30 juz kan juga jarang gitu ya. Taib ar-ruknu sabi', rukun yang ketujuh as-sujud, yaitu sujud. Wa huwa wad'ul jabha 'alal ard, yaitu meletakkan kening di tanah atau meletakkan kening di lantai. Wa yakunu 'alal a'dha'i sab'ah, yang harus kena itu 7 anggota badan antum di lantai. Apa itu? Fi kulli rak'atin marratain, fi kulli rak'atin marratain, di dalam setiap rakaat itu adalah 2 kali, yaitu sujudnya. Liqaulihi ta'ala wasjudu, Allah Subhanahu wa taala berfirman wasjudu, dan sujudlah dalam surat Al-Hajj pada ayat yang ke-77. Walil ahadits al-warida min amri Nabi sallallahu bihi, dan juga dari hadis yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa fi'lihi lahu wa qawlu sallu kama ra'aitumuni usalli, sama seperti yang Rasulullah SAW katakan, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Wal a'dha sab'ah hiya, ya, 7 anggota yang harus kena lantai adalah al-jabha wal anf, kening dan hidung. Nah, ini jadi 1 Pak. Ini hitungannya berapa? 1. Sebetulnya para jamaah, walau hatta maaf ya, kondisi hidungnya pesek misalnya, ya tetap Pak, diusahakan untuk menempel, diusahakan. Kemudian para jamaah, gimana kalau misalnya hidungnya tidak nempel, keningnya saja menempel? Sebagian para ulama mensahkan. Tapi yang tidak mensahkan itu adalah hidungnya nempel, keningnya tidak nempel. Ayo gimana Pak? Itu tidak sah itu sudah. Kalau para ulama masih mensahkan, sebagian para ulama masih mensahkan yang keningnya nempel, yang hidungnya tidak, itu masih mensahkan. Tapi kalau hidungnya nempel, terus kemudian keningnya tidak nempel, itu tidak sah. Repot juga para jemaah. Gimana hidungnya nempel? Taib wal yadan, 2 tangan. 1, 2, 3, nempel ya. Warukbatan, 2 lutut, itu harus nempel. Wa atrafal qadamain, 2 ujung jari kaki, itu juga harus nempel. Maka itulah yang nempel itu kalau kita bahas itu ada 7 para jemaah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Itu 7 anggota itu harus nempel yang ada di lantai. Kalau tidak nempel, bisa dia batal atau bisa mengurangi kesempurnaan salat. Itu para jemaah. Fala budda an yubashir kull wahid min hadhihi al-a'dha mawdi' as-sujud hasb al-imkan. Maka antum harus sesuai dengan kemampuan yang antum miliki, harus nempel. Kecuali misal lututnya antum luka, tidak bisa ditempel. Kalau ditempel sakit, boleh karena ada uzur. Wasujud a'dham arkan shalah, sujud itu paling agungnya rukun salat. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abd min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud. Subhanallah. Jadi antum ketika sujud jangan terburu-buru, banyak doa, minta segala macam, jangan terlalu terburu-buru kalau sujud. Kalau sujud terburu-buru, doanya antum hilang. Khalas? Isya? Fadhal. Muhammadin wasilatul fadila wa ba'du maqama mahmudan alladhi wa'idta.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan middin wa ba'd. Fa afdal ahwalu hal yakunu al-'abdu fiha aqrabu ila Allah wa huwa sujud. Maka paling baiknya keadaan kondisi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika dia sujud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara sahabat Nabi yang ingin masuk surga menemani Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah mengatakan aktsirus sujud. Banyaklah sujud. Maksudnya apa para jamaah? Salat banyaknya sujud, bukan antum assalamualaikum duduk-dudukan mau ninggalkan masjid terus sujud lama terus keluar, bukan. Nanti di rumah tiba-tiba sujud, bukan. Salat. Para jamaah, wallah para jamaah, jadikan agenda sholat malam itu sama seperti agenda antum melaksanakan sholat wajib. Misalnya antum sholat subuh jam 4 kan, bangun, ya tarik sedikit lah, jam berapa? Setengah 3, jam berapa? Jam 3, tariklah sedikit. Tiap hari biasakan untuk bangun sholat malam supaya banyak sujudnya. Terus kemudian sholat rawatib ya, kemudian sholat witir, kemudian sholat sunnah. Kalau antum sering banyaknya sholat istikharah terus kayaknya milih terus ini, ya enggak apa-apa, itu ibadah ya, itu adalah apa? Ibadah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ar-ruknu tsamin, rukun yang ke-8, ar-raf'u minas sujud wal julusu bainas sajdatain. Rukun yang ke-8 adalah berdiri dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah, apabila Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya minas sajdah, dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisan, maka Rasulullah tidak sujud kembali kecuali dia duduk dulu. Jadi tidak langsung Pak, jadi sujud Allahu Akbar, berhenti dulu, duduk Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini jangan dipakai mainan sholat ini para jamaah. Rawahu Muslim. Kemudian ar-ruknu tasi, yang ke-9, at-tuma'nina fi kullil af'al madhkurah. Yang ke-9 ini adalah tuma'nina di dalam perbuatan-perbuatan yang tadi kita sebutkan 1 sampai 8. Tuma'nina wahia as-sukun, tenang. Kalau orang sini ngomong apa? Slow. Terus apa lagi? Alon. Yang penting kelakon. Wa in qalla, meskipun sedikit, wa qad dalla al-kitabi wa sunna, dalil dari Al-Quran wa sunnah ala anna man la yatma'innu fi salati la yakunu musalliyan. Orang yang tidak tumaknina di dalam salatnya berarti dia tidak salat. Wa yu'maru bi i'adatiha, dan dia diperintahkan untuk mengulangi salatnya. Gimana para jemaah? Salat 23 rakaat 7 menit. Salat apa, Pak? Saya mendapatkan kekhusyuan kalau sholat 23 rakaat 7 menit. Lah iya, 23 rakaat 1 jam banyak setannya Pak. Digoda antum, betul enggak? Iya. Lah tapi kalau misalnya 7 menit enggak digoda antum Pak, masa antum milih yang enggak digoda? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, syaitan itu akan mendatangi antum kepada apa yang antum pikir itu penting, apa yang antum pikir itu bagus. Setan itu akan mendatangi antum dari berbagai macam cara dan kondisi Pak. Tidak kena yang ini digoda yang ini, tidak kena yang ini digoda yang ini, tidak kena, sampai ada yang kena itu dicor terus godaannya itu. Makanya hati-hati ya. Ar-ruknul ashir wal hadi ashar, rukun yang ke-10 dan ke-11, at-tasyahud al-akhir, tasyahud akhir, dan yang ke-11 wa jalsatuhu, dan duduknya. Jadi tasyahud dan duduk itu yang keberapa? 10 dan 11. Nah ini nanti imam, yang jadi imam nanti apalan ini.
Jadi biar tahu gimana cara untuk untuk mengganti yang terlupa tadi ya. Wa huwa ayyaqul, misalnya dia mengatakan, bukan misalnya ya, mengatakan dalam tasyahud akhir, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه. Maka Rasulullah SAW meneruskan hal yang seperti ini pasti dibaca. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud mengatakan, kana naqulu qabla ay yufradu tasyahud, kami mengatakan sebelum itu diwajibkan, faqulu qabla ay yafrud dalilu ala fardihi, maka perkataan sebelum diwajibkan kami mengatakan kami melakukan itu, ini adalah satu dalil bahwasannya itu diwajibkan kepada kita. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-ruknu ats-tsani asyar, rukun yang ke-12, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir. Dalam tasyahud itu ada salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Maka ini adalah rukun yang ke-12. Bi ayyakul Allahumma salli ala Muhammad, maka katakan Allahumma salli ala Muhammad, wa mazada ala dzalik fa huwa sunnah, maka setelah itu adalah sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh enggak baca salawat di tasyahud pertama? Hah? Boleh enggak? Boleh enggak baca tasyahud, baca solawat di tasyahud pertama? Boleh enggak? Siapa yang melakukan itu? Ada enggak di sini yang melakukan itu? Hah? Ada? Enggak ada? Pak Kandi sampai mana bacanya? Sampai syahadat ya, sampai syahadat ya, Pak Yo sampai syahadat ya, sampai syahadat Pak. Ya, di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian sampai syahadatain tadi, sebagian sampai selesai. Ini kita ngomong tasyahud pertama. Jadi sebagian para ulama juga membolehkan sampai innaka Hamidum Majid, tapi wallahu a'lam shawab, pendapat yang saya pilih ya, di antara pendapat-pendapat itu adalah sampai syahadatain yang seperti antum laksanakan itu. Jadi kalau misalnya nanti ada ustadz di sini, tasyahud pertama harus pakai selawat, ya berarti antum sudah siap. Oh ya, berarti ini pendapat yang lain. Gitu para jamaah ya. Jadi antum kalau di dalam fikih ada beda, jangan kaget, karena fikih itu banyak perbedaan pendapatnya para jamaah. Tayyib. Ar-ruknu tsalits asyar, rukun yang ke-13, at-tartibu bainal arkan, berurutan sesuai dengan rukun. Jangan sujud dulu terus rukuk, Pak. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha murattabatan, karena Nabi Muhammad SAW salat dengan tertib. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli wa qad allamaha lil muslim murattabatan bi thumma. Maka para jamaah, Rasulullah SAW mengatakan, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat, karena Nabi Muhammad SAW membenarkan salatnya orang yang keliru dengan kalimat thumma. Tayyib. Ar-ruknur rabi asyar, yang terakhir, yang ke-14, at-taslim, yaitu salam. At-taslim yaitu salam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa khitamuhu at-taslim, penutupnya itu salam salat. Wa qauluhu sallallahu wa tahliluha at-taslim, menghalalkan sesuatu itu dengan salam. Maksudnya apa? Ketika antum salam, antum sudah bisa makan.
Antum sudah bisa bicara, antum bisa melakukan apapun. Fattaslim syuri'a litahallul minas salat. Taslim, salam itu disyariatkan untuk menghalalkan dari salat. Fahuwa khitamuha wa alamatu intihaiha. Maka salam itu adalah salam itu adalah tanda selesainya salat. Taib, wallahu a'lam shawab. Kita lanjutkan pengajian yang akan datang insyaallah di wajib dan sunnah salat. Cukup? Hah? Sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.